Pembalasan anak laki-lakiku. Part 65. Mengirim foto ke tempat kerja Maya. Of Ali. Ali, apa ini? Langkahku terhenti saat akan masuk ke dalam kamar. Ibu tiba-tiba saja menanyakan sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Semenjak kejadian Tante Maya dan ayah kemarin yang mengancam ibu, aku memang memutuskan untuk kembali tinggal bersama ibu di ruko. Apanya? Bu, tanyaku membalikkan badan. Ibu duduk di kursi kayu yang menghadap ke kamarku. Di tangannya ada amplop coklat yang familiar. Dadaku langsung berdetak lebih cepat dari biasanya. Hanya saja aku tetap harus bersikap lebih tenang agar ibu tidak curiga. Entah dari mana ibu mendapatkan amplop tersebut. Padahal seingatku sudah menyimpannya dengan sangat rapi. Ali, ibu tidak menyangka kalau kamu akan melangkah sejauh ini, ucap ibu setengah membentak. Dia melemparkan amplop coklat tersebut ke atas meja yang ada di sebelahnya. Sehingga foto-foto di dalam amplop itu berserakan. Dengan cepat aku ambil foto-foto itu dan memasukkan kembali ke dalamnya. Ibu jangan salah paham, ujarku berusaha membela diri. Setelah memasukkan semua foto, aku menggulung amplop tersebut dan menyimpannya di saku celana belakang. Jangan salah paham bagaimana, Ali. Kamu sudah bertindak berlebihan, balas ibu dengan suara bergetar. Tatapannya menyiratkan kekecewaan yang mendalam, namun aku tidak bisa mundur. Aku sudah terlalu jauh melangkah, terlalu lelah jika aku harus kembali tanpa hasil. Apa yang berlebihan, Bu? Ibu pikir rasa sakit yang kami rasa selama ini hanya sekedar sakit. Tidak, Bu. Ini membekas, jawabku sambil sedikit memukul ke arah dada. Terlihat ibu menarik nafas panjang saat mendengar jawabanku barusan. Ibu telah melihat semua foto-foto yang aku cetak tentang Tante Maya yang tidur dengan berondong. Aku sudah mengatakan jika ini tidak akan berakhir semudah itu. Rasa sakit ini harus terbalaskan, dan mereka akan merasakan bagaimana rasanya sakit. Tapi itu berlebihan, Ali. Itu aib orang, sela ibu lagi yang terus saja menyalahkan aku. Tidak, Bu. Tidurku belum nyenyak jika dendam ini belum terbalaskan, kilaku lagi sambil masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Maafkan Ali, Bu. Ali tahu ini sangat mengecewakan, tapi mereka sudah sangat keterlaluan, gumamku pelan sambil mengepal tangan dengan erat. Aku kembali mengeluarkan amplop coklat dari dalam saku celana dan kembali menyimpannya di dalam lemari. Rencananya aku akan mengirimkan foto tersebut ke Tante Maya. Aku juga akan menempelkan foto itu ke seluruh kampus. Kemarin Tante Maya juga sempat kemari saat aku pergi bekerja. Katanya dia kembali membuat ulah. Dia mengancam ibu akan mengambil Mia dan Anto jika Yuda tidak kembali dalam waktu dekat. Itu yang membuatku semakin yakin untuk melakukan aksi ini. Dan untuk ayah, aku tidak akan bertindak. Biarlah karmanya berjalan menghampiri. Karena aku yakin jika mereka bercerai, ayah akan memohon kembali pada kami agar menerimanya kembali. Dan aku sangat menantikan momen itu. Ali, bagaimana keadaan ibu kamu? Tanya Om Handoko saat kami baru saja selesai rapat di kantor pusat. Alhamdulillah baik, Om. Penjualan baju di butik juga kayaknya mulai meningkat, jawabku sambil melangkah menuju ke ruangan Om Handoko. Kami berjalan beriringan sambil terus membicarakan perkembangan bisnis ibu yang semakin meningkat penjualannya. Bagus deh kalau begitu. Alhamdulillah, tapi kemarin saya dengar wanita itu kembali menyerang kalian, lanjut Om Handoko lagi saat kami sudah sampai ke dalam ruangannya. Aku memilih duduk di sofa sambil menunggu Om Handoko menyimpan jasnya di kursi. Setelah itu, dia ikut duduk berhadapan denganku. Di tangannya ada beberapa berkas yang diambilnya tadi. Kemudian ditaruh di atas meja yang menjadi sekat di antara kami. Iya, Om, wanita itu sangat mengganggu. Tapi Ali sudah ada cara sendiri untuk membuatnya terdiam dan menjauh dari keluarga kami, jawabku yang dibalas tatapan penasaran dari Om Handoko. Dia mengerutkan keningnya mendengar jawabanku barusan. Aku sedikit tersenyum melihat tingkahnya. Karena aku yakin Om Handoko sangat penasaran. Coba bilang caranya apa? Tanya Om Handoko masih dengan tatapan penasaran. Aku mengirimkan beberapa rahasianya ke kampus Tante Maya mengajar. Itu bukan hanya akan membuat dia terdiam, tapi juga akan membuat dia dipecat dari pekerjaannya, jelasku tegas. Kamu serius? Tanya Om Handoko yang aku balas dengan anggukan. Rahasia mana yang kamu maksud? Yang dia adalah wanita perebut suami orang? Tanya Om Handoko lagi yang aku balas dengan gelengan kepala.
Bukan, Om, tapi aku menemukan bukti jika dia juga bekerja sebagai wanita malam. Jadi aku mengumpulkan beberapa bukti dan mengirimkan semuanya ke universitas itu, jawabku menjelaskan. Aku memang sudah menyusun rencana ini sejak lama. Padahal kemarin itu aku bermaksud mengurungkan niatku untuk membongkar semuanya. Apalagi jika aku mengingat tentang hubungan persahabatan dengan Yuda. Namun tindakan Tante Maya dan Ayah sudah sangat keterlaluan. Mereka masih saja mengusik ibu dan keluargaku, padahal sudah beberapa kali aku ingatkan agar mereka menjauh dari kami. Sekarang Yuda sudah pergi entah kemana. Berkali-kali aku mencoba untuk mencari tahu kemana dia pergi, namun hasilnya nihil. Dia hilang tanpa jejak, padahal dia masih harus menempuh pendidikannya. Tapi apakah itu tidak terlalu beresiko untuk pertemanan kamu dengan Yuda? Tanya Om Handoko yang kembali memperingatiku. Aku menggeleng perlahan, ini sudah terlanjur. Tapi aku tidak mungkin mundur lagi, Om. Apalagi saat ini yang aku pikirin itu keselamatan ibu. Tante Maya itu nekat banget, jawabku mantap. Walaupun dalam hati aku merasakan tidak enak dengan Yuda. Entah di mana di sekarang. Setelah kamu membuatnya keluar dari pekerjaan, bukankah itu akan membuatnya menjadi semakin marah? Kembali Om Handoko menanyakan pertanyaan yang tadi pagi ibu tanyakan. Aku tahu, Om, tapi tenang aja, aku udah tahu harus berbuat apa lagi nanti, jawabku yang dibalas anggukan oleh Om Handoko. Setelah itu kami kembali membahas masalah pekerjaan. Om Handoko menyuruhku untuk pindah ke perusahaan pusat. Namun aku menolaknya, karena aku masih nyaman bekerja di perusahaan cabang. Ya udah kalau begitu, aku pamit ya, Om. Akhirnya aku pamit pulang dan Om Handoko mengantarkan aku ke depan pintu. Ali, bolehkah jika saya berharap kamu memanggil saya dengan sebutan ayah? Tanya Om Handoko saat aku sudah di ambang pintu. Kakiku tiba-tiba berhenti melangkah. Ucapan Om Handoko barusan benar-benar membuatku tersadar. Jika selama ini aku adalah anaknya. Jika itu berat tidak usah. Karena saya akan menunggu sampai kamu benar-benar siap, ucapnya lagi setelah melihatku masih diam memunggunginya. Ada perasaan campur aduk yang tidak bisa aku jelaskan saat ini. Jujur aku masih kecewa, namun jauh di lubuk hatiku yang paling dalam. Aku juga merasakan sangat bahagia. Karena nyatanya laki-laki yang selama ini aku kagumi adalah ayah kandungku sendiri. Aku pulang dulu, ayah, ucapku seraya membalikkan tubuh dan sedikit menundukkan kepala. Dapat aku lihat binar bahagia di matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku tersenyum lalu kembali memeluknya erat. Beri aku waktu untuk lebih terbiasa. Terlalu banyak beban yang harus Ali tanggung. Banyak hati yang harus Ali jaga dan bahagiakan. Beri aku waktu, ayah, bisikku pelan dengan suara bergetar. Om Handoko tidak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan menepuk-nepuk pundakku pelan. Entah berapa lama kami berpelukan, rasanya bebanku sedikit hilang. Saya akan menunggu sampai kamu siap menerima saya sebagai ayah, balas Om Handoko sambil menyeka matanya yang sedikit berair. Aku hanya membalasnya dengan senyuman dan sedikit anggukan kepala.